Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita sampai di segmen terakhir. Alhamdulillah, semoga kita semua berkah mengenal, mengulas sosok beliau, ya, motivator terhebat, pendidik terhebat, ya, segalanya terutama bagi kita, para partisipan, para murid, wali murid, para pecinta Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun dimanapun kita berada. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau sehingga menjadikan kita, putra-putri kita, menjadi sosok yang sama seperti beliau, sosok yang luar biasa, yang bisa mendidik, yang bisa menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang cinta, dan semoga juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi biografi beliau, sekilas biografi beliau sudah kita bahas. Sifat-sifat beliau dan beberapa kisah beliau juga sudah kita bahas, ya. Di antara sifat sakhawatin nufus beliau, maupun juga salamati sudur dan rahmah bikulli muslim, ya. Memiliki sifat royal, hatinya bersih dan penuh kasih sayang kepada semua umat. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan bagian dariku apabila kalian tidak peduli, tidak sayang kepada sesama muslim, terutama kepada keluarga. Karena Rasulullah juga bersabda, kata Rasulullah, khairukum li ahlikum, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik, paling bisa berbuat baik kepada keluarganya. Maka dari hal ini para ulama mengatakan, kita, terutama kita yang pria, apabila kita ingin mengenali siapa sih saya, apakah kita ini sudah baik di mata Allah, apakah kiranya kita ini termasuk orang yang dicintai Allah dan ada kemungkinan masuk surga, maka dari hadis tadi bisa diambil kesimpulan, kata para ulama, tanyakan kepada keluarga kita. Ketika keluarga kita mengatakan kita orang yang baik di mata mereka, insya Allah kita adalah orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang diridai, dan ada kemungkinan kita juga akan mendapatkan syafaat sehingga masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mengetahui hal tersebut tinggal kita tanya kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, ya, kita ini adalah anak yang terbaik karena berbakti, karena membantu orang tua dan seterusnya. Kata istri kita ini adalah suami terbaik, di mana dia bisa memberikan contoh. Kata anak-anak juga ini adalah orang tua baik, di mana dia bisa mengajak, tidak pernah bertengkar dengan orang tua. Bagaimana mertua kita mengatakan ini adalah menantu yang terbaik, dan saudara kita mengatakan saudara yang terbaik. Nah, ketika semua orang sudah mengatakan kita ini adalah orang yang baik, ini adalah murid yang baik, maka insya Allah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita adalah orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka di segmen terakhir ini saya akan menyampaikan, ya, beberapa pesan beliau. Jadi pesan beliau itu banyak, ya, dan semuanya adalah memotivasi kita, semuanya adalah solusi bagi kehidupan semua, semuanya adalah hal yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang memang tak akan pernah tergantikan oleh kami semua, ya, terutama bagi murid-murid beliau yang merasakan, yang pernah mondok di pesantren, tahu sosok beliau, pernah mendengar cerita beliau, ya, maka pasti merasakan beliau adalah sosok yang suri tauladan yang terbaik, ya. Bahkan kita itu memang harus, ya, mencintai sosok, terutama sebelum sampai kepada Rasulullah itu pasti. Nah, jadi di dalam kitab Hilyatul Aulia, ketika kita membahas bersama teman-teman, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya kita ini sebelum bisa bermimpi Rasulullah, ada tahapan-tahapan. Biasanya pada umumnya, normalnya manusia, itu kita akan bermimpi guru-guru kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka lah yang menyampaikan kita kepada Rasulullah, mereka lah yang mengajarkan kita sifat syama'il kamail, bagaimana, siapa, seperti apa Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin kita bisa sampai langsung kepada Rasulullah sebelum kita melewati guru-guru kita, cinta kepada guru-guru kita, sayang kepada guru-guru kita, peduli, perhatian, dan bermimpi kepada guru-guru kita, memiliki hubungan kepada mereka. Ketika kita memiliki hubungan kepada mereka yang memiliki hubungan kepada guru-guru sampai kepada Rasulullah, barulah kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Maka berikut, ya, beberapa pesan beliau yang saya catat, ya, banyak. Jadi sengaja saya catat karena ini penting-penting, dan itu pun belum semua. Nah, jadi saya catat karena khawatir ada yang kelewatan, ya. Jadi karena ini penting, saya kiranya yang pertama, ya, pesan beliau yang pertama itu yang paling saya ingat, yang paling kita ingat-ingat sebagai murid beliau berpesan, ya, bahwasannya setiap manusia tidak akan lepas daripada 3 hal. Yang pertama, setiap orang itu pasti diomongin orang lain. Nah, jadi kita ini pasti ada yang ngomongin. Mau kita berbuat baik, kita tidak berbuat baik, itu pasti ada yang ngomongin. Jadi tidak usah khawatir, ya. Jangan sampai kita takut berbuat baik, nanti saya dibilang so alim, so ini, ya.
kata beliau, kita berbuat baik, ini pasti dia ngomongin. Kita nggak berbuat baik, berbuat naudzubillah maksiat, juga dia ngomongin. Jadi lebih baik yang mana? Maka kalau kita berpikir dengan logika yang baik ya, yang benar, ya sudah langsung sama-sama diomongin, lebih baik ya saya melakukan hal yang baik, biarlah diomongin orang, yang penting Allah ridho, daripada saya membela ya lebih ya saya melakukan ini, berpenampilan seperti ini, bergaya atau melakukan ini demi biar dia senang, biar buat apa kita membuat manusia senang kalau Allah murka? Toh kalau kita buat tidak baik pun ada yang ngomongin kok pasti. Jadi manusia itu yang pertama pesan beliau gak bakal lepas dari omongan orang lain, sebagaimana para ulama mengatakan ridwan nas ghayah la tudrak. Kita pengen nyenengin semua orang nih, pengen gak ada orang satu pun manusia yang benci sama kita itu mustahil. Jadi kata ulama itu mustahil, ghayatun la tudrak. Itu ada sesuatu yang sia-sia yang kamu lakukan, percuma. Lihat Rasulullah kurang baik apa, sifatnya kurang sempurna seperti apa, tetap aja ada yang musuhi. Para ulama kita, bahkan Allah SWT ada aja masih yang mengomongi yang tidak menyukainya, apalagi cuman kita. Jadi kata beliau, tidak usah khawatir. Kamu nih mau berbuat baik, berada di jalan yang benar, atau tidak berbuat baik, ada di jalan yang nggak benar, tetap ada yang ngomongin. Jadi kalau kita mau mikir, ya lebih baik kita berjalan di jalan yang benar, untuk sama-sama diomongin, yang penting Allah ridho. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, setiap orang ini pasti ada yang musuhin. Nah, jadi kurang lebih sama seperti yang pertama, jadi tidak usah khawatir. Nah, setiap orang itu pasti ada yang musuh. Kita nih pasti ada yang tidak suka. Kita berbuat baik, ada yang tidak suka. Nanti ada yang ngatain ya, kalau di pesantren terutama kalau lagi mondok pasti ini ngaduan lah, mulut ember so ini. Hal yang wajar. Nah, tapi kalau itu perintah guru, lakukan saja. Yang penting guru senang Allah senang, guru ridha Allah ridha. Kalau guru ridha Allah ridha, apa yang terjadi pada kita? Hidup kita bahagia, sukses. Jadi sudah biarkan saja. Kita berbuat baik ada yang musuhi, kita berbuat tidak baik juga ada yang memusuhi. Kita pada patuh nih sama peraturan pondok atau peraturan yang penting syariat kita jalani, ada yang tidak suka. Kita melanggar peraturan, melanggar syariat, ada yang tidak suka, pasti ada yang musuhi. Jadi kalau disuruh milih, sama-sama nggak disuka, sama-sama tetap ada yang musuhin, lebih baik kita berada di jalan yang benar, tapi Allah ridho. Nah, daripada kita berada di jalan yang tidak benar, Allah tidak ridho, toh juga ada yang tidak suka. Dan yang terakhir kata beliau, semua orang pasti mati, maka renungkanlah dua hal tadi baik. Jadi beliau ini benar-benar ngasih kita motivasi. Sudah kan? Kalau kita udah tahu setiap orang pasti diomongin, kita sudah tahu setiap orang pasti ada yang musuhi. Terakhir kata beliau, kita semua pasti mati. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal. Maut orang cerdas itu yang mikir baik-baik apa yang harus dia perbuat, yang penting setelah mati dia dapat manfaat. Jadi dari sekarang ayo belajar, gak usah takut diomongin orang, yang penting berada di jalan yang benar. Gak usah khawatir dimusuhi orang lain, yang penting kita berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita pasti mati. Jangan sampai ketika kita mati kita menjadi orang yang kecewa. Sebab apa? Sebab kita sibuk ngurusin dengerin apa kata orang ya. Jadi jangan terlalu mendengarkan apa kata orang-orang bilang ini itu, nggak usah didengerin, kecuali nasihat, masukan, motivasi yang membangun, tidak apa-apa kita terima. Nah, tapi kalau omongan, jangan semua omongan kita terima. Itu pesan beliau yang pertama. Pesan beliau yang kedua, yang masih berkaitan erat dengan yang pertama, adalah beliau berkata, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidan. Nah, sungguh kata-kata yang indah kata beliau, imshi fi tariqillah. Selama kalian berada di jalan yang benar, ya kita punya ilmu, atau kita sudah nanya kepada guru, ustadz, ulama, habaib setempat, apakah yang saya lakukan benar? Oh, sudah benar. Maka kata beliau, imshi fi tariqillah. Kalau jalanmu sudah benar, tapak kakimu sudah di langkah yang benar, di jalan aja terus. Wala tubali ahadan, tidak usah ngurusin yang lain. Kalau ada yang mau menjatuhkanmu, ngata-ngatain, merendahkanmu, ya biarin aja, tidak usah didengarkan, abaikan. Ya. Biarkan kafilah tetap berlalu walaupun anjing menggonggong, jadiin aja. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidan. Kata beliau itu hal yang biasa. Orang nih, apapun yang kamu lakukan, kayak tadi yang pertama saya jelaskan, pesan yang di pertama, tetap ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi lakukan. Tetap belajar, tetap istiqomah, tetap sholat, tidak usah bohong, tidak usah dengerin apa kata orang lain. Yang lainnya ghibah kita tidak usah nimbrung buat yang perempuan. Mau diomongin, wah sombong, biarin. Nggak usah peduli. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Mereka tidak suka, tetap nanti yang lain ada yang suka. Mereka suka, nanti tetap ada yang tidak suka yang lain. Itu hal yang wajar. Jadi sekali lagi, berada dimanapun kita, ya, yang penting kita berada di jalan yang benar, maka tidak usah peduli kepada orang lain. Pesan yang ketiga, yang tadi sudah saya sampaikan, ya, beliau berkata, jangan pernah merasa memiliki apapun, biar kita tidak sombong. Karena sombong itu adalah sifat yang paling Allah benci.
Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri fa finnar." Sedikit aja sebesar biji wijen, tahu kan wijen yang diundi kecil-kecil. Seandainya sombongmu sebesar itu aja tapi ada di hatimu melekat, ya, maka tidak akan bisa masuk surga. Lihat iblis. Ya, maka para ulama sepakat, kalau makhluk Allah yang paling banyak ilmunya itu iblis. Sealim-alimnya orang alim yang sekarang tetap kalah alim sama iblis. Tapi apa yang membuat dia dimurkai? Apakah bukan karena banyak ilmunya? Kata siapa? Iblis bahkan pernah paling percaya dengan Allah, surga neraka itu paling percaya. Kenapa? Karena tahu langsung. Tapi kenapa kok dimurkai dan dia tetap melakukan pelanggaran? Sombong. Jadi kuncinya cuma satu, sombong. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa karena nafsu, dosa karena sombong. Kalau dosa ini karena sombong, gak bakal dimaafkan sama Allah atau sulit dimaafkan. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kenapa Nabi Adam dimaafkan, padahal dosanya dari surga juga, sedangkan iblis tidak dimaafkan. Karena beda tadi, iblis itu dari sombong, ketika disuruh sujud, iblis membantah dengan khalaqtani min tar wa khalaqtahu min tin. Wah, masa saya yang terbuat dari api lebih gagah, lebih hebat, yang terbuat lebih, harus sujud kepada tanah liat ini, maka tidak mau sombong. Sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang memakan buah itu karena hawa nafsu. Jadi itu perbedaan. Maka jangan sekali-kali sombong, dan beliau selalu menasihati kita, jangan sombong. Kita harus terus merasa berada di titik nol, merasa gak punya apa-apa. Jadikan semua orang muslim yang lain di mata kita lebih baik daripada kita. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, tidak pernah. Siapapun yang kita lihat. Nah, bahkan sekalipun itu maksiat, kita belum tahu akhir seseorang. Husnul khotimah dan su'ul khotimah itu ada di tangan Allah. Ya, kita tidak tahu takdir kita di akhir hayat. Kita pakai gamis, pakai seperti ini, mungkin dia tidak bisa kita mengklaim seseorang ini dia baik atau tidak. Yang tahu hanya Allah. Maka kita tidak boleh berburuk sangka. Jadi pesan beliau itu memang banyak. Jadi itu diantaranya yang saya catat, juga termasuk cara mendidik anak ya. Beliau juga selalu mengatakan, ya, ketika beliau tadi berwasiat kepada putra-putranya, bahwasanya semua beliau itu wakafkan untuk pondok, untuk pesantren, untuk umat. Tapi beliau juga berpesan, jangan mengira abah ini kok orang tua yang tega, jangan mengira abah ini tidak meninggalkan apa-apa, enggak. Justru abah meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kenapa? Karena kalau beliau meninggalkan harta, kata beliau, sebanyak apapun harta yang akan aku tinggalkan itu tidak bakal bisa mencukupi kehidupan. 1 miliar cukup. Kita manusia, kita nih, model kayak kita manusia tamak, kita kalau punya anak ya, mau ditinggalkan harta warisan sebanyak apapun, ya tetap kurang dia. Punya rumah, pengen yang lebih mewah. Punya motor, pengen mobil. Punya mobil, pengen punya mobil 2. Punya 2, pengen yang lebih terus. Kalau dunia tidak bakal ada habisnya. Jadi kata beliau ya, ini adalah pesan beliau, pesan kepada kita calon orang tua untuk cara mendidik anak kita. Agar jangan cinta terhadap dunia. Kenapa? Karena percuma mau meninggalkan dunia sebanyak apapun, itu percuma, tidak bakal cukup. Dan dunia, semua orang bisa mendapatkan dunia. Lalu apa kata beliau? Saya sudah meninggalkan kepada kalian adalah warisan Rasulullah SAW yang berupa ilmu. Sehingga kalian dengan ilmu tersebut menjadi orang yang soleh. Kata beliau, ya ini sudah Abi mondokkan di Mekah, yang ini sudah Abi mondokkan di Madinah. Sudah kalian punya ilmu, tugas Abi sudah selesai. Masalah rezeki itu adalah urusan Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf, wa huwa yatawallas sholihin. Allah SWT sendiri yang berfirman dan menegaskan bahwasanya wa huwa ay Allah SWT yatawallas sholihin. Aku, kata Allah SWT, yang akan mengurus, mencukupi kebutuhan apapun itu termasuk duniawi orang-orang yang soleh. Jadi kata beliau, saya sudah, kewajiban saya sebagai orang tua sudah saya jadikan orang alim, saya berikan ilmu, sudah jadi orang soleh. Biarkan Allah yang mengurusi rezeki kalian. Karena kalau Abi, ya saya, kita sebagai orang tua meninggalkan warisan seberapapun, sekali lagi tidak akan cukup. Jadi kita tinggalkan kepada mereka cinta kepada ilmu, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syafaat sifat dan keluarga Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi tumbuh anak-anak yang soleh, sehingga ketika mereka menjadi orang yang soleh, Allah lah yang akan mencukupi dan memberikan kebaikan kepada mereka. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi termasuk pesan beliau juga ya kepada Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun ya, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun kepada putra-putranya, kepada kita juga adalah untuk membersihkan hati. Membersihkan hati berkaitan dengan pesan beliau sebelumnya, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, dan jangan pernah merasa memiliki apapun. Bersihkan hati menjadi orang yang sabar sampai kepada derajat ketika kita marah dalam keadaan tersenyum. Nah, jadi sekalipun kita dibuat marah, kita senyum dan sampai bisa berbuat baik kepada orang lain, dan itu ajaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memiliki tetangga yang setiap hari melempari kotoran, As bin Wa'il, dan juga beliau punya tetangga yang
di mana suka meludahi beliau, mencaci maki beliau, tapi ketika sakit beliau justru adalah orang pertama. Dan banyak kisah sifat yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah justru menarik perhatian, memantik orang-orang Arab yang belum masuk Islam pada saat itu, bukan karena perang kecerdasan, tapi karena akhlak, kesabaran, bersihnya hati Rasulullah SAW justru menjadikan banyak umat ini, umat terdahulu ya, masuk kepada Islam. Dan doa Rasulullah, keikhlasan Rasulullah kepada orang-orang Taif juga yang menjadikan orang-orang itu, mungkin keturunan-keturunan nenek moyang kita menjadi masuk Islam. Jadi sekali lagi, jadilah hati yang bersih. Dan juga pesan beliau adalah bagi kita semua, terutama santri-santri beliau, adalah khidmah. Nah, jangan lupa khidmah kepada guru. Dan khidmah yang benar itu, ya Al-Habib Abu Habib Zain bin Hasan Baharun, Al-Habib Ali Baharun, Ustaz Segaf pernah nasihati beberapa kali saya dengar, beliau mengatakan khidmah yang benar itu, yang ikhlas ya, ada tidak ada guru, kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Dilihat tidak dilihat guru, sama. Dipuji tidak dipuji guru, sama. Ya. Jadi itu adalah amanah. Dan khidmah itu jangan sampai kita melanggar kepada peraturan pondok yang ada. Yang belajar masih santri tetap belajar, tapi tetap khidmah. Maka sungguh khidmah ini adalah keberkahan yang luar biasa. Dengan catatan kayak tadi, jangan dijadikan kesempatan. Karena khidmah yang benar yang mendatangkan ridho guru adalah kita memang benar-benar mengharap ridho guru dan Allah. Jadi ada tidak ada guru, tetap khidmah. Bukan kalau ada guru dilihat, kita rajin, kalau nggak ada kita tinggalkan. Kalau dipuji kita senang, kalau nggak dipuji kita nggak semangat, enggak. Ya, jadi tetap 100%. Khidmah kita tetap 100%. Ada tidak ada, dipuji atau tidak. Maka itulah khidmah yang benar. Dan diantara akhlak juga yang diajarkan Al-Habib Hasan bin Baharun ya, dan saya juga mendengar pesan ini dari Ustaz Ismail Ayyub ya. Beliau pernah menasihati kita, kalau kita dimarahi orang tua, termasuk guru kita, orang tua kita, sekalipun kita dalam keadaan benar, jangan dilawan. Dan itu yang diajarkan beliau. Jadi kalau kita dalam keadaan salah atau tidak, intinya kita dimarahi sama orang tua, kenapa kamu seperti ini? Padahal kita tidak salah. Tetap diam, jangan melawan, karena itu termasuk akhlak. Jangan sampai kita menentang dan durhaka pada orang tua. Lalu kapan kita ingin ngasih tahu yang benar, biar orang tua nggak marah, seumpamanya kita ingin memantik ridhonya lagi? Kata beliau, nanti tunggu sampai semua mereda, membaik, baru kita datang. Jangan di hari itu juga, tapi tunggu selesai baru kita datang menjelaskan. Nah itu termasuk akhlaknya. Dan yang terakhir, karena harapan pesantren ini, harapan beliau ya, jadi pondok pesantren itu bisa dilihat baik tidaknya, berhasil tidaknya, bukan dari bangunan yang megah, bukan semata-mata itu, bukan dari banyaknya jumlah murid, bukan semata-mata itu, tapi dari seberapa banyak alumni lulusan pesantren tersebut yang berhasil, yang bermanfaat. Itu baru bisa disebut pesantren yang berhasil. Oleh karena itu beliau selalu menasihati kita, apapun yang ingin kita lakukan, pokoknya kalau kita berhenti jangan pernah tinggalkan ngajar, walaupun cuma ngajar ngaji, walaupun muridnya cuma satu. Mau kalian jadi pengusaha, jadi apapun, yang penting jangan pernah tinggalkan mengajar. Nah, oleh karena itu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mengajar. Kalian kalau mau merintis, entah itu majelis taklim, entah itu membangun pesantren, atau kalian mulai mengajar, maka beliau menasihati kita untuk yang pertama adalah niat yang baik. Perbaiki niat. Masalah proyek ya, kalian ingin membangun apapun, ini pesantren saya ingin seperti ini, seperti dakwah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah niat yang baik, perbaiki ini. Niat. Apabila niat kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang harta-harta yang syubhat, yang haram, karena kita khawatir karena itu perintah syariat, berarti niatnya benar-benar baik, maka sisanya proses apapun pembangunan finansial Allah yang akan menanggung. Nah, dan itu adalah sekilas dari pesan-pesan beliau, sekilas yang bisa saya kutip, yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak, namun waktu tidak cukup. Mungkin kita akan mendengar dari ustadz-ustadz para habaib senior yang lain, yang kita harapkan beliau-beliau bisa memberikan manfaat kepada kita berkaitan dengan para ahlul bait, ulama. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua, terutama juga para kru di Dalwa TV, agar tetap semangat, sehat, agar bisa menyajikan ya, sajian-sajian seperti kali ini, seperti Lentera Ahlul Bait ya. Maka kalian juga, kami berharap doa kalian, semoga kita semua, para hadirin, para pemirsa Dalwa TV ya, dimanapun anda kalian berada, kita berharap kepada Allah SWT, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah SWT menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Idza aballahu abdan wada'a fi qalbi hubbal khair. Semoga kita diberikan di hati kita cinta kepada hal-hal yang baik, kita dan anak keluarga kita, keturunan kita berkah Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dijadikan orang-orang yang soleh, solehah, wa huwa yatawalla sholihin, hingga Allah
ya, semua yang akan menanggung, mencukupi kebutuhan kita dan anak keturunan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.